Sudah ada visualisasi gambaran sosok yang nunggu itu. Nah itu wanita rambutnya panjang. Wih, printing aku bisa dulu. Sampai segini loh mas. Sampai apa nih namanya? Sepinggul. Tapi nggak di ini, nggak digelung ya? Nggak digelung, nggak diikat tadi apa diurai? Dirembiak ya. Cara bahasa Jawa ini diurai lah. Panjang terurai. Ada mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu teman-teman panjenengan semua, sadulur sahabat Nuswantara Jawa. Setelah video kemarin kita bahas tentang cakra yang ada di kedua telapak tangan ya. Iya mas. Yang itu fungsinya bisa digunakan untuk mendeteksi energi atau aura di sekitar kita. Nanti wujud energi itu bisa berubah visualisasinya, atau bukan visualisasi yang dirasakan bisa dingin, panas atau hangat. Kemarin Kang Yono sudah membahasnya, membabar secara jelas sampai praktek kali yang kemarin itu yang ada di ruangan saya ini. Nah, kali ini sadulur, ini lebih menarik lagi pembahasan kita. Iya, Mas. Ini saya mau minta beliau untuk nerawang. Katanya ini beliau bisa. Nah, gini sadulur, ilmu terawang itu ilmu apa? Itu tergantung keyakinan yang menerawang dan objek yang diterawang. Terawang, betul. Bukan apa-apa dengan maksud apa-apa. Berulang kali kami sampaikan itu untuk suatu kewaspadaan lah ya. Dimanapun tempatnya kita tetap hati-hati, waspada, karena kita itu kan tidak sendirian ya, berdampingan dengan makhluk-makhluk asal makhluk halus seperti itu ya. Walaupun kadang mereka juga nggak ganggu atau nggak apa, cuma kita sekedar tahu ada di situ, mungkin seperti itu ya. Kita saling di sini saling menghormati atau gimana bahasanya ya. Namun sebelumnya biasalah kita ngopi dulu. Siap mas. Ngopi sadulur. Mantap. Ini berhubung dupanya tinggal sedikit sadulur nih, saya kasih lagi biar lebih harum, nuansanya bisa lebih enak lagi. Oke, siap mas. Gitu kan? Oke. Masuk. Saya ngerti sebut ya. Oke, sadulur. Sudah, dupanya sudah siap. Ini kan enak. Aromanya seger, buat pikiran juga lebih rileks. Iya. Itulah salah satu manfaat dupa. Oke kan? Oke, iya mas. Coba deh, kemarin kan katanya yang di yang di pohon kenanga ini, pohon kenanga. Nah, kan energinya dingin, enak, adem ya. Seperti itulah. Iya, betul. Ini coba panjenengan terawang lah. Itu visualisasi yang di pohon kenanga itu gambarnya seperti apa, nanti sosoknya seperti apa kan, nanti bisa lah nanti dijelaskan. Tentunya ini memang menurut ini terawangannya beliau, rahasia berbeda-beda. Yang penting kita tidak punya maksud yang gimana nih, untuk edukasi untuk sharing pengalaman lah begitulah. Oke, siap mas. Ya, sebelumnya saya bukan ingin menggurui ya kepada semua sedulur-sedulur Nuswantara Jawa yang sudah subscribe, yang sudah hadir, yang sudah nonton, yang sudah like. Ya, ini kita akan pembuktian saja. Mudah-mudahan apa yang aku alami, apa yang aku
lakukan nanti dikasih gambaran sama Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan apa-apa, cuman ini ya percaya nggak percaya. Yang percaya ya silahkan, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kita ini kan percayanya kita kan sama Allah. Ya, betul. Ya, betul. Ini kan cuman pengen membuktikan saja. Insya Allah dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, sedulur Nuswantara Jawa, saya akan coba untuk penerawangan yang ada di pohon ada apa ya, Mas? Kenanga. Kenanga. Ya, nanti ada sosok apa nanti saya ceritakan di video ini ya nanti. Sudah. Ya Allah. Oke. Gimana Kang? Udah Mas. Sudah ada visualisasi gambaran sosok yang nunggu itu. Pohon kenanga itu. Ya, saya akan sedikit ceritanya. Ya, tadi yang saya lihat waktu saya lakukan penerawangan itu ada sosok seorang wanita. Wanita rambutnya panjang. Wih, perinting nggak bisa dulu. Sampai segini loh Mas. Sampai apa nih namanya? Sepinggul. Tapi nggak di ini, nggak digelung ya, nggak digelung, nggak diikat tadi apa diurai, direm ya, cara bahasa Jawa ini diurai lah, panjang terurai. Kepalanya ada mahkota, pakai mahkota. Terus pakai mahkota ini pakainya Mas jarik, apa ya, kain jarik, kain ya, yang kain batik kayak gitu, kain jarik. Sini ada selendangnya, pakai selendang, tapi dia pakai kemben Mas, pakai kemben kayak orang Jawa itu. Itu badannya segini kan. Selendangnya warna apa? Segini, ya kan. Kalau nggak salah tadi aku yang lihat itu selendangnya warnanya
hijau tapi nggak ke hijau-hijauan, nggak hijau sangat lah, hijau muda ya nggih. Hijau muda. Ya, duduk di Dekat di samping pohon ya. Duduknya nggak ini miring duduknya Mas. Sempat ada interaksi atau komunikasi nggak tadi? Iya ada. Ada pesan mungkin ada apa? Cuman senyum saja dia. Senyum. Yang dia senyum saja. Habis senyum terus dia melihat ke arah sana lagi. Duduknya miring, pokoknya miring Mas. Oh, agak nyerong gini ya. Nyerong kayak piye ya ibaratnya agak lurus malah. Kayak loh, ini loh Mas, miring. Oh. Kelihatan anggun gitu. Ya duduknya miring, rambutnya tuh diurai panjang. Pakai kemben segini, pakai apa? Selendang, terus kain bawahannya tuh kain batik. Dia cuman gini nggak pakai baju. Oh, cuman duduk sini. Ini nggak pakai baju tapi dia pakai mahkota. Oke, paham maksud. Kayak cara kayak apa ya Mas? Ibarat kerajaan dulu gitu ya kerajaan. Itu yang tadi yang saya lihat. Cuma tapi belum ada sempat komunikasi, cuma senyum ya. Senyum saja Mas. Senyum saja tadi yang saya lihat nggak ada energi marah ya, energi yang dendam nggak ada, cuman energinya kayak energi kebahagiaan ya, senang. Kalau soal kebahagiaan saya juga ikut senang. Kalau energi yang negatif silakan, ini yang perlu diwaspadai. Itu tadi yang itu saya rasakan. Setelah ini tadi kita relaksasi lagi lah, kita super lagi. Setelah perkenalan tadi, Yono menarik. Betulnya kalau masalah bab penerawangan itu kadang-kadang yang ada yang resikonya juga sih Mas ya. Oh, resikonya gimana Kang? Resikonya itu kadang yang kita terawang itu kadang nggak terima apa gimana kan. Oh, berarti seolah gini, dia sebetulnya nggak melawan, nggak pengen diketahui. Kok kan? Mungkin yang dianya bisa melihat kita kan. Mungkin kita nggak bisa lihat yang dia. Nah, ini kok bisa? Mungkin dia kan heran juga kan. Karena ada yang saya alami dulu pernah Mas. Seperti apa itu Bang? Malah dulu yang saya terawang itu iseng-iseng lah ya. Iseng-iseng terawang lah ya. Iseng-iseng berarti. Iya. Sosoknya malah makhluk-makhluk yang negatif semua. Oh, ya itu perumpamaan wajahnya jelek atau gimana gitu? Jelek semua Mas. Nggak ada yang bagus. Ibaratnya kayak tempat itu waktu aku di Jakarta Mas. Oh, di Jakarta. Kan ada suatu rumah. Tapi rumah itu kalau ditempatin kan kadang-kadang kan nggak betah lah. Oh, yang menempati itu mesti itu pokoknya nggak betah. Nggak betah, sering kan 2 hari 3 hari nanti keluar pindah lagi. Apa karena lokasinya pengap atau gimana, kecil? Nggak layak. Nggak layak itu kan. Aku penasaran kan. Coba saya terawang lah. Ya coba saya terawang habis sholat. Habis sholat maghrib habis sholat masih lama lah Mas itu. Habis sholat isya habis sholat maghrib saya lupa lah itu. Ya coba terawang kan. Sosoknya itu seperti gendruwo Mas, malah yang nampak kelihatan. Gendruwo? Yang nungguin di tempat itu kan, di rumah itu kan seperti sosok gendruwo. Soalnya kan waktu saya tempatin hawanya panas Mas itu, rumahnya itu. Langsung terasa ya? Iya, energinya itu langsung terasa panas energinya panas kayak ungkep loh Mas maksudnya. Pengap, bau bahasa Indonesia itu pengap, mungkin panas kayak kurang udara oksigen ya. Iya, pengap rumahnya itu kan. Padahal udah terbuka semua itu. Sudah pengap. Saya sama adik saya itu. Kalau adik saya kan memang kan nggak begitu peka kan, dia kan nggak begitu pengen mempelajarinya di bidang spiritual kan. Adik saya kan nggak Mas. Tapi kalau saya kan dari kecil kan sudah minat. Makanya aku penasaran kan. Sampai foto iki. Kok sampai orang betah lah memang gue omah kene. Waktu itu saya langsung orang yang
ngontrak di rumah itu mas, kan keluar. Lalu saya tempatin, tempatin malamnya, terus saya bawa sholat terus saya terawang itu. Terawang itu ada yang kelihatan tadi mas, sosok genderuwo itu tadi. Nah aku penasaran lagi kan, penasaran lebih dalam lagi kan, oh apa benar toh yo ono genderuwo nih. Aku bersihin semua ruangan-ruangan itu. Secara fisik sampai bersihin. Secara fisik saya bersihin. Saya keluarin semua almari, saya keluarin baju-baju, saya keluarin semua. Apa yang ada di dalam rumah itu saya keluarin semua, kursi-kursi saya keluarin semua. Ya, tahu-tahu saya menemukan itu mas, rambut satu genggam lah. Satu genggam tuh kayak rambut apa ya? Ibaratnya tuh kayak, tapi nggak rambut orang mas, nggak rambut kayak kaku, rambutnya kaku, terus kempel kayak apa ya, ngempel bulat gitu mas, tapi kaku. Nah aku kan di ini saya nemukan itu malah di pojokan tembok itu mas. Di pojokan tembok itu kan ada lubangnya kecil tuh kan. Aku pas nyapu, ada apa gitu, tak cutek lah ibaratnya, saya ambil pakai kayu kan. Itu tadi saya menemukan rambut itu. Oh berarti yo wujudnya yo iki sing secara manifestasinya sing nemoni aku toh. Aku penasaran juga mas. Oh berarti yo iki sing nemoni aku. Habis itu saya masukkan ke dalam botol. Masukkan dalam botol, saya buang ke laut, ke kali lah ibaratnya, ke sungai besar itu, biar secara saya larung lah untuk menghilangkan itu tadi ya, menghilangkan energi yang negatif di rumah itu kan. Benda yang saya temukan tadi saya larung ke sungai. Nah seperti itu salah satu apa ya, fungsi lah untuk kebaikannya seperti itu. Iya betul, kita mencari, kayak beliau kan mencari sebab kenapa sih anggrono wong bahasanya ngontrak di situ nggak pernah betah kan aku penasaran juga mas, enek sebabnya apa tau kok iso. Padahal dari segi fisik bangunan ya layak, malah besar itu kontrakannya mas, tapi kenapa ya, tanda tanya tadi, kenapa nggak betah di situ, ada apa sih di balik semua ini kan. Aku penasaran itu, sampai cek itu malamnya, terus datangin wala kok yo wujudnya kok ngene. Kalau penasaran menyeramkan, tapi bahaya juga itu mas. Kado terawangan ya dari dulu yang pernah saya alami mas, dari awal-awal di otak kecil ini terasa berat mas. Oh di bagian sini itu kalau awal-awal saya terawangan dulu ya, itu terasa berat, mabuk mas. Kalau nggak kuat ya emang nanti sarafnya bisa putus kalau nggak kuat. Dari guru saya pernah bilang, kalau terawangan, kalau kamu pengen terawangan tapi kalau kamu nggak kuat, kamu kuatin, lama-lama urat saraf yang ada di kepala kamu putus. Tegang mungkin ya, karena selalu tegang kan. Tapi alhamdulillah yang selama saya alamin nggak ada apa-apa. Ya emang emang rasanya tegang mas, tapi saya kan bisa ngontrol waktu itu kan, saya bisa ngontrol. Langsung gak kuat lah, terus aku langsung apa ibaratnya refleks langsung saya buka mata itu, langsung hilang semua. Nah ini menarik, ini yang perlu saya tanya untuk terawangan itu tadi, itu metode yang digunakan untuk melihat itu sebetulnya seperti apa sih Kang? Atau kita melihat pakai mata ini atau gimana itu konsepnya? Kalau dari saya itu yang pernah saya alami mas, itu kita harus wiritan dulu sih ya. Waktu awal-awal lah ya, awal-awal kita wiritan dulu. Habis wiritan dulu, nanti kalau kita pejam mata, ibaratnya kita nanti awal-awal diwujudkan suatu lorong mas, ada warna-warni lorong itu kan. Awal-awal itu kan membuka gerbang goib itu kan, warna-warni seperti pelangi, hijau, kuning, biru, merah, nembus itu di dalam gua itu kan. Nah, habis terakhir nanti kita ada cahaya putih, tapi putihnya itu melebihi lampu, putih betul mas, putih betul. Nah, langsung kita kelihatan semua apa yang kita sebut lah dalam batin kan. Aku pengen
roh wujudnya sing nek kene contoh lah pengen roh sing wujudnya nek sing nggone Masari ya kan contoh itu yo nanti mereka hadir gitu energinya ketok mas ketok langsung wujud set langsung spontan wujud berarti langsung ketok nggak perlu harus mengayal dulu enggak langsung ketok di situ jadi ono potongan apa enggak ya enggak langsung ketok wujudnya bener. langsung ketok ini selaras ini saya pernah ada teman saya itu bilang gini kalau orang bisa lihat atau terawang itu spontanitas nggak harus dia membayangkan dulu sosok di situ enggak langsung kelihatan. Nah itu selaras memang sesuai ini teman saya juga pernah beritahu seperti itu kalau teman saya itu pernah cerita itu memang menggunakannya itu biasanya apa ya indera keenam lebih tepatnya itu mata batin atau apa ya mata batin yang kalau itu kan namanya apa ya penyebutan kan beda-beda mas ada yang namanya mata batin ada namanya rogo sukmo ada yang namanya mengaktifkan cakra asna itu di mana ya yang kemarin sempat di sini itu sini kan cakra asna dengan melewati berbagai macam cakra kan langsung kita menunjukkan ke cakra asna jadi kan kita bisa di sini ya kamu di sini kita kan bisa berdialog sama makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk gaib itu yang ada di tempat itu mas kan penyebutannya kan beda-beda mas kadang orang Jawa kan biasanya kan rogo sukmo cara wong Jawa tuh tapi nek dalam hikmah itu biasanya yang dipakai ya cakra asna itu tadi buat ya pernah ini saya ingat mata ketiga ya, di antara sini ya mata menarik satu dulur pembahasan setelah kemarin kita membahas tentang cakra kedua telapak tangan untuk mengecek secara ini apa ya luar lah untuk kepekaan kulit atau apa ini nanti bisa merasakan sensasinya ini tadi lebih detail lagi lewat terawangan nah itu tadi yang beliau ngendikakan untuk yang ada di pohon kenangan saya nah nanti saya coba tunjukkan pohonnya lah nanti saya coba lihatkan pohonnya betul mas biar seperti itu biar para satulur subscriber semua tahu oh ini toh mungkin yang ada di subscriber bisa mentahu juga iya nggak apa-apa kalau mau dicoba kan itu kan hal pribadinya masing-masing kan orang tuh kan nggak sama kadang-kadang aku ujungnya begini nanti kan kalau ada sedulur Nuswantara Jawa yang bisa terawang kan nanti bisa diceritakan di kolom komentar lah ya di bawah ini ya kolom komentar nanti ada apa wujud apa nanti bisa diceritakan di kolom komentar yang penting jangan lupa di like subscribe dan komen biar kita tambah semangat lagi bikin konten yang lebih menarik lagi ya sedulur itu tadi memang pembahasan kita memang saling menyambung lah mulai dari awal kita bertemu dulu Kang Yono kita membahas tentang malam-malam semua Kliwon terus kita bahas meditasi tentang cakra nah selainnya kan mungkin salah satu fungsinya fungsinya itu tadi untuk mengecek ini bukannya apa satu berulang kali kami bilang kan ini bukan untuk apa gaya-gayaan atau enggak untuk lebih ke kita waspada iya betul dimanapun tempatnya kita saling menghormati lah. Nah, seperti itu. Ya nanti pembabaran berikutnya nanti saya ajukan ijazahkan secara gratis mas. Ya ini. Ya saya ijazahkan gratis di sedulur Nuswantara Jawa. Bagaimana cara menghilangkan atau membuang energi negatif di dalam diri kita sendiri. Nanti ada tata caranya nanti insya Allah minggu kedepannya nanti kita bisa ketemu lagi nanti saya ijazahkan hibahkan khusus untuk sedulur Nuswantara Jawa membuang semua energi negatif yang ada di dalam tubuh kita dulu itu pernah juga Kang Yana sudah mengijazahkan apa untuk jomblo dulu yang mabah itu pernah itu juga nah mungkin dari
penonton atau sahabat satu Nusantara Jawa sudah mencoba untuk mempraktekkan ya ini di video berikutnya nanti saya berjanji lah pertemuan berikutnya nanti saya akan ijazahkan hibahkan secara gratis cara untuk menghilangkan atau menetralkan semua energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Ya kita kan nggak tahu mas, kadang kita kerja kan. Ya. Ini kan orang kan berpikirannya kan masing-masing kan. Kadang-kadang kita benturan energi yang nggak enak kan sama orang lain ya itu bisa dipraktekkan di rumah. Nanti saya ijazahkan. Nah ini sebelum saya closing nih, saya tanya tadi untuk yang sosok yang di situ tadi untuk perempuan yang itu tadi ya, yang berperawakan seperti orang kerajaan lah dari pakai mahkota. Itu jaga atau memang dulunya sudah di situ atau semenjak ada pohon itu kan? Kalau menurut tadi yang sampaian jaga mas. Oh jaga. Menjaga sudah ada di situ sebetulnya. Sudah lama sebelum ada itu sudah di situ. Sudah menjaga. Ibaratnya yang pagar rumah. Oh seperti itu. Contohnya pagar rumah. Ya, moga itu menjadi suatu kebaikan juga manfaat. Oke, ya mas. Oke, Sadulur, saya cukupkan untuk pembahasan tentang penerawangan, ya, atau ilmu terawang lah yang telah dipraktekkan oleh Kang Yon itu tadi seperti itu. Nah, monggo lah ini suatu diskusi, suatu pengalaman yang tentunya semua itu tidak sama gitu. Ya, enggak sama. Boleh percaya, boleh enggak. Monggo. Tergantung pengaplikasiannya untuk apa, untuk kemanfaatan apa, menjadikan seperti apa. Nah, itu murni yang bisa mengontrol diri kita sendiri masing-masing ya. Betul, Mas. Seperti itu. Oke, Sadulur, sahabat Nusantara Jawa. Rahayu, Sagung Dumadi. Ketemu sampai apa mas? Video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.